Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke, silakan duduk umat Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, happy Merry Christmas, Happy Merry Christmas to you ya. Bagi beberapa yang tidak sempat ketemu. Nah, hari ini saudara yang kasih, kita sedang berada untuk beribadah, menerima pesan akhir tahun 2022, yaitu kita menyambut tahun 2031 sebagai tahun percepatan dan peningkatan supernatural. The end of the year message today, 2022, December 31. We are preparing for the message Welcome 2030, 23, 2031, the year of supernatural acceleration and improvement or acceleration in our life. Nah, hari ini saya akan bicara khusus tentang Tuhan adalah penguasa ruang dan waktu. Katakan demikian, Tuhan, God is the one who reign, who conquer the space and the time. Waktu berlalu begitu cepat. Now we quickly left 2022, going to welcome 2023. Dengan cepat akan kita masuk pada tahun yang baru. Waktu begitu berjalan dengan cepat. Time goes very fast, ya. Saudara rasakan waktu berjalan dengan cepat? Waktu sangat cepat berlalu. Saudara yang kasih, kondisi apapun yang kita hadapi 2023, izinkan Yesus interupsi untuk melakukannya dari yang biasa menjadi luar biasa. Jadi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amen. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Saudaraku yang kasih, itu dia yang pertama. Dia penguasa yang mampu membuat percepatan. Saudaraku yang kasih, murid-murid dan orang-orang di sekitar tidak tahu cara proses bagaimana. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan pernah memakai otak kita untuk berpikir bagaimana Tuhan menolong kita. Percayalah Tuhan punya cara. Yang uang tidak bisa, orang hebat tidak bisa, ilmu tidak bisa, bahkan setan pun tidak bisa. Tuhan mampu bisa melakukannya. Untuk itu saudaraku yang kasih, percaya bahwa kondisi apapun Tuhan tidak biarkan kita menghadapi 2023. Kalau sampai 2023 ada kebiasaan anggur, artinya ada kebiasaan berbagai macam yang Anda perlukan dalam hidup saudara. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukannya. Dan saudaraku yang kasih, dalam tahun-tahun ini Tuhan akan membuat akselerasi yang kita percaya. 2021, 2031 adalah tahun apa saudara? Percepatan dan peningkatan supernatural terjadi bagi yang percaya. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih, kita semua akan menghadapi situasi-situasi yang kita tidak pernah membayangkan. Tidak pernah orang bikin pesta lalu dia berharapan. Pas di penghujung acara ini, tenda akan terbakar, dapur akan terbakar. Betul saudara, dengar. Musuh mereka yang jahat, Tuhan merubah sesuatu yang baik. Situasi dan kondisi mungkin mereka berkata, kita melewati masa krisis karena baru selesai PPKM. Dengar, bagi Tuhan kondisi apapun dia bisa intervensi di dalamnya. Nah, untuk itu umat Tuhan, bagian yang pertama katakan, Tuhan mampu mempercepat waktu saya. Katakan, yes, Tuhan akan melakukan. Yang kedua, saudara yang kasih, dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Mujizat yang kedua, yaitu Tuhan menyembuhkan anak seorang pegawai istana dari jauh. Next slide please. Ya, penyembuhan dari jauh.
anak itu hampir mati, saudara yang kasih. Dia sudah mati, bala Alkitab berkata. Jaraknya saudara yang kasih itu 25 mil. 25 mil itu sama dengan 40 kilo. Berapa meter? 40 kilo. Lebih kurang. Bapak Ibu bisa bayangkan jarak 40 kilo atau 25 mil. Ruang dan waktu Yesus tembusi. Haleluya. Dan saudara, kalau kita baca nanti di dalam ayat di mana Tuhan berkata kepada pegawai istana itu, katakan, jangan takut. Dan ketika Tuhan berbicara kepada dia, jangan takut, maka pada waktu yang sama itu, perkataannya itu menembus ruang, waktu, dan keadaan. Coba katakan, ruang, waktu, dan keadaan. Saudara lihat, dia tembus 3 aspek ini. This miracle. Ini mujizat yang dia buat yang menembus ruang dan waktu. Miracle that break through the space of time, the condition. Saudara bayangkan, dalam kondisi yang terparah, Yesus berkata kepada orangnya, jangan takut. Mungkin kita sedang melewati dalam keadaan kesehatan, kita mungkin sementara proses, mungkin kemoterapi, mungkin kita sedang lakukan sebuah masa di mana kita melakukan terapi-terapi tertentu. Mungkin kita sedang melewati pergumulan-pergumulan ekonomi. Mungkin kita sedang melewati pergumulan-pergumulan untuk melewati karir kita. Atau mungkin kita sementara melewati pergumulan-pergumulan dalam kita mendidik anak-anak kita. Atau membangun sebuah hubungan. Kita semua akan menghadapi kondisi-kondisi itu. Dan ketika kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, saudaraku yang kasih, mari kita mulai mempercayai Tuhan bahwa Dia mau supaya kita getting through, melewati, terobos, melampaui situasi dan keadaan. Kenapa? Waktunya sudah terlambat karena sudah mati. Ruangnya 40 kilo jarak. Dan waktu itu mereka tidak punya sama sekali kesempatan apapun yang dapat mereka lakukan. Nah, saudara perhatikan di sini. God can speed up your time. Tuhan dapat mempercepat kehidupan saudara. Tuhan dapat mempercepat kehidupan saudara. Menurut manusia sudah terlambat. Tapi bagi Tuhan belum terlambat. Saya ingin baca saudara yang kasih. Yohanes pasal 4 ayat 50 sampai 53, perhatikan ini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Berarti sebelumnya anaknya apa? Pergilah. 2023, mujizat kebangkitan terjadi dalam saudara. Go 2023. Miracle taking happen in your life. Your finance, your relationship, in your career, your education, whatever your ministry, in every area of your life. Ayat berikut. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Apakah Anda percaya pulang ini bahwa 2023 Tuhan melakukan sesuatu? Katakan, aku percaya. Say I believe. Orang itu pulang. Saudara pulang dari tempat ini, katakan saya percaya. Kondisi-kondisi, saudara, mujizat itu terjadi karena terjadi kefatalan. Mujizat tidak pernah terjadi tanpa sebab. Pertolongan Tuhan terjadi karena Anda masuk dalam krisis yang luar biasa. Itulah sebabnya katakan, krisis saya tidak takut. Katakan, krisis siapa takut? Haleluya. Kematian, sakit, penyakit, kekurangan. Saudaraku yang kasih, apapun yang mau dikatakan oleh peramal-peramal atau ilmu ekonomi sekalipun, percayalah bahwa ketika Yesus katakan hidup, hidup. Ketika Yesus katakan engkau tidak kekurangan, tidak kekurangan. Ketika Yesus berkata sembuh, sembuh. Ketika Yesus berkata engkau dapat menyelesaikannya, engkau lebih dari pemenang.
Umat Tuhan, ayat yang berikut dikatakan ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Haleluya. Dengar, dalam perjalanan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, dalam tenggang waktu itu Anda akan mendengar berita-berita yang luar biasa. Bahwa ekonomimu bangkit, karirmu bangkit, utangmu lunas, haleluya, penyakitmu disembuhkan, persoalanmu diselesaikan, musuhmu ditaklukkan. Percaya, katakan amin. Dalam perjalanan Tuhan akan buat. Haleluya. Ayat yang berikut, saudara yang kasih, ayat 52. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, baca, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Kapan, saudara yang kasih? Kapan? Kemarin siang. Apa yang terjadi ayat berikut? Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia percaya dan seluruh keluarganya. Haleluya. Dengar, hanya percaya saja. Mungkin keuangan Anda tidak cukup 2023. Kemampuan skill Anda tidak cukup. Kemampuan apalagi rekomendasi Anda dapat tidak cukup bersaing dengan orang lain. Tapi dengar, ketika saudara percaya pesan ini, bagi Tuhan selalu ada jalan keluar bagi saudara. Tepat pada waktunya. Lihat, zaman itu belum ada video call. Haleluya. Belum ada live Facebook, Instagram. Tapi dia penguasa, saudara. Dia penguasa ruang dan waktu. Haleluya. Lihat, anggur, masalah kebahagiaan, sukacita. Tuhan mau supaya Anda mengalami. Dengar, penyakit tidak membawa kebahagiaan. Itulah saya percaya. Anggur kesehatan Tuhan berikan bagi saudara. Amen. Jangan percaya kalau saudara akan punya sakit kalau sudah tua. Gejala boleh ada, tapi kesembuhan, kesehatan adalah hak saudara. Katakan, saya tidak hidup dengan gejala. Katakan, saya hidup karena percaya. Orang bilang sudah mati. Orang bilang dia sakit keturunan. Dokter bilang dia ada punya persoalan. Ekonom bilang dia punya masalah ekonomi. Yang lain bilang ini dan itu. Tapi ketika Tuhan katakan sesuatu harus terjadi. Karena itu saudara yang kasih, selalu ingat. Katakan, saya selalu ingat kebaikan Tuhan. Dia teringat dengan perkataan Yesus. Dengar, kenapa kita perlu perenungan? Karena perenungan membuat daya ingat kita selalu stabil. Haleluya. Amen. Jadi saudara yang kasih, perenungan itu akan menolong kita. Sehingga setiap kali, dengar, ini kenapa kita perlu renungkan terus menerus? Why we have to meditate day and night the word of God? Because our enemy never stop. Musuh kita tidak pernah berhenti. Penyakit tidak pernah berhenti. Kemiskinan dan kemeratan tidak pernah berhenti. Musuh, kejahatan tidak pernah berhenti menyerang dunia ini. Dan karena kita masih ada di dunia, musuh sekali waktu-waktu sekonyong-konyong bisa menyerang kita. Tapi berbahagialah kita yang selalu ingat perkataan Yesus. Haleluya. Dengan mengingatnya, Anda punya kekuatan untuk melawan situasi yang datang dari luar. Ada yang katakan amin. Orang itu ingat Tuhan berkata. Dia selalu lupa dia punya tabungan berapa, dia punya gaji berapa, dia punya pengaruh. Dengar, itu semua terbatas. Dalam krisis hanya firman Tuhan penyelamat engkau. Yesus juga, saudara yang kasih, mengajar suatu prinsip persekutuan dengan tubuh dan darahnya, yaitu perjamuan kudus. Jesus also taught principle of the fellowship with his body and his blood, which is Holy Communion. Di dalam Nehemia 10:39. Saudara lihat di situ ada tulisan kuning, apa dan apa di sana? Katakan, gandum, anggur dan minyak. Apa dan apa? Di ruang Maha Kudus, in the holiest of holies, they are grain, wine and oil. Gandum itu roti. Minyak itu pengurapan. Anggur itu bicara soal darah. Wine is blood.
Oil is anointing the power. Grain is bread. Saudara yang kasih, tiga ini, roti dan anggur, perjamuan kudus. We remember the sacrifice of Jesus Christ. Kita selalu ingat pengorbanan Yesus, yaitu anggur dan gandum atau roti. Nah, untuk alami percepatan dan peningkatan supernatural di tahun 2023, jangan apa saudara? Mengabaikan tiga. Apa dan apa? Gandum bicara soal apa? Roti dan tubuh Yesus. Anggur bicara soal apa? Darah Yesus. Minyak bicara soal pengurapan. So, you see here, we have the Lord, the God over time and space. Okay? Now, He remind us. Dia mengingatkan kita to always remember what He has done for our sake. Daily. Selalu ingat setiap hari apa yang Dia kerjakan melalui perjamuan kudus. Yaitu gandum, tubuh Kristus, roti, dan juga anggur yang adalah. To experience supernatural acceleration and increasing 2023, we have to remember His body, His blood, which is Holy Communion. Okay? Saudara mesti ingat. Jadi roti dan anggur berbicara tentang perjamuan kudus. Dan bagaimana kita harus sering mengambil roti dan cawan untuk mengalami kesembuhan dan terobosan lainnya dalam hidup kita. Nanti dalam doa puasa 21 hari, setiap hari kita akan ada perjamuan kudus. Setiap hari. Berapa hari? Setiap hari. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk kita mengekspresikan. Haleluya. Apa yang Yesus kerjakan sekarang ini. Bukan 2000 tahun yang lalu. Dengan memakan tubuh Kristus. Yaitu tubuh. Digambarkan sebagai roti. Dan minum darah. Saudara sedang mengalami apa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu terjadi hari ini juga sekarang dalam hidup saudara. Makanya dikatakan di ruang Maha Kudus adalah hati. Katakan, hati saya adalah ruang Maha Kudus. Katakan, our heart is the holy of holies place. Hati kita adalah apa? Ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus ada 3 hal itu tadi. Nah, umat Tuhan, minyak bicara soal pengurapan Roh Kudus yang membawa kesegaran. Oil speak about the anointing of the Holy Spirit which is bring refreshment. Ya. Membawa penyegaran bagi kita. Untuk apa? Melakukan apa yang perlu kita lakukan. Serta menghancurkan kuk dan memperlancar hubungan dan memimpin kita dari dalam. Saudara lihat, pengurapan. Saudara lihat, kita punya perlengkapan yang luar biasa. Tuhan yang menguasai ruang, waktu, dan keadaan. Tuhan yang memberikan tubuhnya untuk saya dan saudara, amen. Dan sekarang Dia berikan minyak adalah pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Tahun 2023 jangan berkompromi dengan gandum. Jangan berkompromi dengan anggur dan minyak. Artinya terus ambil bagian dalam menara doa, dalam perjamuan kudus, dan maju terus dalam pimpinan Roh Kudus. Yang setuju katakan, aku siap. Haleluya. Yes. Jangan pernah anggap enteng. Ini biasa. Bikinlah anggaran saudara. Dalam doa puasa Daniel, kurangi pisang dan ubi, tambahkan anggur perjamuan saudara dan roti. Beli saudara dan kasih. Haleluya, amen. Saudara bisa perjamuan bersama di sini, di rumah pun saudara lakukan. Kenapa? Karena itu adalah benda-benda yang ada dalam ruang Maha Kudus. Hati kita senantiasa penuh dengan itu. Year 2023, do not compromise with grain, wine and oil. Yeah. We have to buy and prepare it to have the Holy Communion in our family life. Yeah. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera. Apa yang terjadi? Kasih karunia dan damai sejahtera apa? Melimpahi kami oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dengar saudara yang kasih, kita kenal Dia hari ini sebagai penguasa atas ruang dan waktu. Haleluya. Dengan kata lain, selagi Anda mempercayai Tuhan, waktu sesingkat apapun Tuhan bisa merubahnya. Haleluya.
Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Grace and peace will overtake you through the knowledge of God and of Jesus. Overtake. Overtake ya. Overtake, kamu dihantam dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Dia ditimpa dengan damai sejahtera. Amin. Kemarin Pak John Dede hampir ditimpa dengan masalah. Tapi Tuhan terbukti penolong dia. Dengar, Tuhan akan menimpa engkau dengan anugerah yang berlimpah. Tuhan akan menghantam. God will overtake with peace. Haleluya. Peace tidak dapat dibeli dengan dolar. Peace diberikan oleh Yesus. Haleluya. Untuk itu saudara yang kasih, biarkan dia memperbesar kapasitas dari dalam. Katakan, saya izinkan engkau bergerak dalam saya. Katakan. Yes. Kenapa? Karena dia mau supaya kita bisa menerima. Let him enlarge us from within. And rich and honor will follow us. Haleluya. Kemuliaan akan menyertai kita. Glory will follow us. Karena dia berkata, di tahun 2023 nanti saudara yang kasih, Tuhan mau untuk kita naik dengan pewahyuan. Haleluya. Amen. Naik dengan pewahyuan yang lebih tinggi. Masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal dia, pekerjaannya yang telah selesai. Dan janji-janji yang diberikan kepada kita semakin meningkat, semakin terjadi. Kita naik semakin tinggi dan melihat kasih karunia dan kedamaian berlipat-lipat ganda dalam hidup kita. Haleluya. Knowing him, his finished work and his promise to increase in our life. Mengenal dia supaya semua janji dikenakan dalam hidup kita. Nah umat Tuhan, Yohanes 2 ayat yang kelima. Perhatikan. Bilang apa Yohanes 2 ayat yang kelima berkata, bilang apa? Bilang apa Yohanes 2 ayat 5? Katakan, apapun yang dia katakan kepadamu, bilang dia orang kiri atau kanan saudara, katakan demikian. Ayo semua berkata kepada saya, come on. Yes. Dan saya katakan kepadamu juga, apapun yang dikatakan, lakukanlah. Dia bilang masuk menara doa, masuklah. Dia bilang kalau kamu membawa persembahan, bawalah persembahan. Kalau dia bilang kamu lakukan perenungan, memperkatakan firman, lakukanlah. Dengar saudara, orang bertanya, Tuhan bagaimana saya mendengar saudara? Suaramu Tuhan. You can hear the word of God, the voice of God, the prompting of the Spirit of God. Kamu bisa mendengar bisikan, coba katakan bisikan roh. Seringkali orang dengar, tiba-tiba ada bunyi toke. Nah. Saudara tahu bisikan roh itu datang dari atas mimbar. Kalau di gerejamu ada suara Tuhan disampaikan tentang suara kerasulan, kenabian, itu pesan Tuhan. Lakukan apa yang dia sampaikan kepada saudara. Amen. Soalnya berkata, saya dengar khotbah begini, saya dengar pengajaran begini, tapi saya belum dengar yang lain. Puji Tuhan, karena saudara belum dengar yang lain, lakukan yang saudara dengar. Katakan. Amen. Jadi saudara, simple. Jangan membingungkan. Kita datang di tim doa, bukan berarti saya larang orang berdoa. Tapi jangan sampai saudara kita pikir datang di tim doa, dia gereja di mana? Dia gereja di mana-mana. Dia penggembala siapa? Siapa saja. Dia sembuhkan dengan cara apa? Apa saja. Sirip pinang boleh, kemenyan boleh, minyak pun boleh, bahkan air aqua pun boleh. Model-model begitu saudara yang kasih tidak ada dalam kamus pengajaran di sini saudara yang kasih. Ada yang katakan amin? Katakan, saya percaya dari mimbar saya mendengar suara Allah. Katakan. Kalau Anda tidak percaya dari sini ada suara Tuhan, mengapa Anda menghadap di sini? Saudara yang termakan dengan idiot satu depan saudara karena dia tidak tahu apa-apa. Saudara menghadap saya karena saudara percaya saya menyampaikan firman Allah. Amen. Dan pulanglah lakukan seperti yang dia sampaikan kepada saudara. Yang percaya katakan saya siap. Oke.